Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqq bir rabbihim wa ammal ladzina kafaru sayaqulun madza aradallahu bihadza yudillu bihi katsira wa may yahdi bihi katsira wa may yudillu bihi illal fasiqin. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi subuh yang berbahagia ini suasananya hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'a. Yakinlah apa yang Allah berikan takdir, hujankah, tidak hujankah, bercahayakah, tidak bercahayakah, itu semua qadarullah, Allah yang punya rencana. Yakin dan percayalah apa yang kita laksanakan hari ini, dimulai tadi pagi kita melaksanakan 2 rakaat sholat tahajud, kemudian melaksanakan sholat sunnah yang lain termasuk tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum subuh. Insyaallah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan subuh berjamaah, karena salah satu beratnya berjamaah itu waktu subuh ya. Karena apa? Itu di masa-masa kritis, di mana saatnya kita dalam keadaan tertidur, tapi kita punya panggilan rohani, panggilan jiwa, bagaimana kita dapat memfungsikan fisik sejasmani kita ini, ruh kita ini untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukanlah dilihat dari struktur sosialnya, tapi hambanya, penghambaan kepada Subhanahu wa taala. Maka orang yang hebat itu bukan orang yang memiliki selevel tinggi jabatannya, tapi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan abdun, hamba. Ya, seperti kita bacakan di surah Al-Isra itu, subhanallazi asra bi abdihi, hambanya, hamba, abdun. Ya. Maka kita hari ini alhamdulillah di subuh berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satunya kebaikan-kebaikan berjamaah. Karena berjamaah itu nilai pahalanya 17 kali lipat daripada sholat munfarid, sholat sendirian. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuajah, bertemu, menghambakan diri kepada Subhanahu wa taala, melaksanakan subuh berjamaah. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk 18 Syawal 1446 Hijriah ya. Artinya kita sudah masuk lebih dari separuh bulan Syawal. Alhamdulillah kita telah digembleng dengan 30 hari lamanya. 1446 Hijriah itu 30 hari ya puasanya. Kalau kurang dari 30 hari berarti kurang pahalanya. Kalau lebih dari 30 hari berarti dia lebih pahala puasanya ya. Jadi kita itu puasa ini 30 hari lamanya. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu berarti kita salah, tidak ikut versi pemerintah ya. Pemerintah kan jelas 1 Ramadan, 30 Ramadan, 1 Syawal jelas, tidak ada yang membedakan. Alhamdulillah tahun 1446 Hijriah ini tepat kita 30 hari lamanya kita melaksanakan puasa Ramadan ya. Kuat fisik kita, sehat badan kita, jasmani kita, berkumpul berjamaah bersama-sama ya. Yang tadinya tidak pernah sholat malam, kita sholat malam.
Yang tadinya tidak pernah berjamaah, bulan Ramadan luar biasa, penuh masjid kita ini. Bahasa kampung kami ngerueh, sampai ke belakang ya. Ini bukti kita adalah orang yang menghambakan diri kepada Subhanahu wa taala, tapi sayang hanya Ramadan saja. Padahal Ramadan itu adalah bulan melatih, bulan latihan. Syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Makanya hari ini yang 30 hari lamanya dikatakan sukses puasanya itu adalah orang yang dapat meningkatkan. Nah, kata Syawal itu ada unsur bahasa yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya irtifa'ud darajah, meningkatkan derajat, kemampuan, keinginan ibadah, ya. Jadi Syawal itu peningkatan, bukan malah menurunkan. Karena sejak 1 Syawal itu sudah masuk Asyhurul Ma'lumat, bulan di mana orang untuk diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Asyhurul Ma'lumat, pada waktu itu semua orang yang ingin beribadah haji sudah mulai mempersiapkan diri. Sudah diberikan koper dan sebagainya, diberikan manasik latihan untuk dapat nanti persiapan dirinya di Tanah Suci Mekah, melaksanakan rukun-rukunnya, melaksanakan wajib hajinya, melaksanakan sunnah-sunnah hajinya. Sehingga bulan Syawal, Zulqa'dah, nah nanti masuk tiba saatnya adalah yang paripurnanya ketika melaksanakan wukuf di Arafah, ya, dan sebagainya. Sehingga selesailah melaksanakan ibadah hajinya dengan melaksanakan akhir itu adalah melaksanakan haji wada, ya, haji perpisahannya, wadanya. Sehingga selesailah pelaksanaan ibadah haji. Kalau kita orang Indonesia ini kurang lebih 42 hari lamanya, ya. Nanti ketemu dengan bulan Zulhijjah akhir lah, masuk pula kita tahun baru Islam, masuk Muharram 1447 Hijriah. Nah, 1 bulan lamanya kita melaksanakan puasa, melatih diri kita untuk lebih meningkatkan, lebih baik lagi, ya. Makanya ada empat yang harus kita istiqomahkan. 4 hal, 4 aktivitas, 4 hal yang perlu kita istiqomahkan. Artinya harus terus menerus. Karena kita berdoa, doa kita apa? Setiap hari kita baca ini merupakan fardunya, wajibnya sholat, fardunya, rukun, ya. Kalau kita tidak melaksanakan ini, pas kita baca di surah Al-Fatihah, apa doa kita, apa bacaan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Istiqamah. Artinya istiqamah ini terus menerus mendawamkan diri untuk melaksanakan kebaikan. Istiqamah, ya. Apa saja 4 hal yang kita laksanakan, kebaikan yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan, itu terus kita laksanakan, kita dawamkan, kita istiqomahkan sampai ketemu nanti Ramadan 1447 Hijriah, ya. Jadi sekarang 1446, nanti ketemu lagi dengan 1447 Hijriah, kita mesti laksanakan ini. Ada yang perkara sunnah, ada yang perkara wajib, dan perkara hal-hal yang lainnya. Semua yang kita laksanakan, kita tingkatkan. Kalau selama Ramadan kita sanggup puasa 30 hari lamanya, padahal disunnahkan kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Alhamdulillah ada yang grup 1 lah selesai, kan. Nah, grup 2 baru 4 hari ini, kan. Ada yang grup, ada. Ya. Jadi grup 1 lah selesai, alhamdulillah, bukti bahwa mereka konkret terus meningkatkan aktivitas ubudiyahnya. 30 hari tahan kita puasa, tapi 6 hari yang menambahkan level pahala menjadi seolah-olah kita puasa setahun penuh. Itu hadis Rasulullah, walaupun hanya 1 hadisnya, tapi seolah-olah kita ini melaksanakan ibadah puasa itu setahun penuh lama pahala puasanya. Jadi kita masih punya kurang lebih 12 hari lagi, ya. Insyaallah kalau masih kuat, artinya masih ada untuk grup 4 sampai grup 4. Grup 3 apa tidak, ya. Selesai Syawal 1446 Hijriah ini. Jadi yang grup 1 lah selesai, grup 2, grup 3 nanti selesai. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan istiqomah. Memang untuk puasa sunnahnya Syawal ini dispesialkan untuk orang yang penuh puasa Ramadannya. Udah puasa Ramadan tapi puasa Syawal jadi tidak, Ustaz.
Oh, tidak jadi, jadi puasanya, tapi tidak sesuai dengan apa yang disunahkan Rasulullah itu. Wajib kita laksanakan, sunnah itu melebihkan. Paham ya? Kalau wajib itu tidak boleh, tidak wajib harus kita laksanakan. Tapi kalau sunnahnya itu untuk menambah. Ya, kalau orang bekerja itu namanya apa namanya itu? Lembur ya. Jadi melaksanakan puasa Syawal ini lemburnya ibadah setelah kita melaksanakan 30 hari lamanya melaksanakan Ramadan. Kuat ya. 30 hari kuat. Karena apa? Karena semuanya puasa. 90% orang Islam di Indonesia ini mukmin yang beriman puasa. Mungkin adalah 10% tidak puasa ya. Lihat kaki-kakinya itu. Kaki-kakinya di warung-warung kopi, warung ngewa kan, orang lain segala macam. Ada juga yang tidak puasa. Tapi ya, kewajiban 30 hari lamanya kita tambahkan lagi dengan kita melaksanakan puasa Syawal. Ini berat. Hadirin jamaah Masjid Agung Quba Timah rahimakumullah, puasa Syawal ini berat. Mengapa berat? Karena dilaksanakan saat orang yang tidak berpuasa. Bukan semuanya puasa maksud saya. Ya. Nah, orang tidak puasa ya, kita puasa, orang makan nasi kotak. Saya sebutkan apa namanya pagi sore misalnya kan, Lembah Anai, macam-macam Kapau Nusantara. Nah, jam 12 matanya ngantuk, perut lapar kan namanya puasa. Luar biasa apa namanya itu harus kuatnya. Ya, berat bebannya ya. Harus lebih kuat lagi. Jadi ternyata bulan Syawal itu puasanya jauh lebih berat ketimbang bulan Ramadan. Ya. Jadi mudah-mudahan yang kita laksanakan puasa Syawal ini utuh Allah berikan kita pengampunan. Utuh Allah berikan kita rahmat dan utuh Allah berikan kesempurnaan kita ibadah selama 1446 Hijriah. Itu pahalanya Bapak Ibu. Pahalanya. Jadi pahala jangan khawatir. Kita orang makan kita tidak usah khawatir, tidak takut tidak mati. Ya. Kita ini puasa Syawal ini macam-macam versinya. Ada yang Senin Kamis 6 hari kan. Ada lagi yang hari ini puasa, besok tidak, puasa lagi terus sampai mendapatkan 6 hari Syawal ada yang terus Senin sampai Sabtu ada, ya. Tapi puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ingat ini pengertian puasanya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari sejak terbitnya fajar hingga terbenam matahari itu puasanya. Kalau kita Indonesia ini 14 jam. Ada orang sebelum subuh dia sahur. Jam 12 lapar makan, setengah hari kita hitung. Tak masuk. Itu fatwa baru ya, hitung racau. Nah, paginya sentuhlah 48 12 hari selesai puasa Syawal. Bukan. Puasa itu definisinya min tulu'il fajri ila ghurubi syams, satu penuh hari lamanya. Kalau kita Indonesia ini kurang lebih 14 jam, ya. Kita istiqomahkan untuk melaksanakan puasa, ya. Kalaulah kita membiasakan dari puasa, insyaallah di bulan-bulan berikutnya, bulan Zulqaidah, Zulhijjah ya, kita sudah terbiasa melaksanakan puasa-puasa sunnah. Ini diajarkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita dapat, kemudian sunnah juga kita laksanakan. Insyaallah kita akan mendapatkan lebih nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi dawamkan, istiqomahkan satu ke amal mulia selama Ramadan itu berpuasa. Kita lanjutkan dengan puasa Syawal ya. Tapi harus kita kuat 30 hari itu full, tidak boleh meleset ya. Jangan Ramadannya tidak puasa, tapi Syawalnya puasa. Dapat pahala Syawal saja. Tapi meninggalkan kewajiban yang 30 hari lamanya kalau tidak ada unsur syar'inya itu wajib diganti. Wajib diganti itu tidak boleh tidak. Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah kita adalah bangun malam. Kalau selama Ramadan kita sanggup melaksanakan tarawih 30 hari lamanya tarawih, ya. 30 tarawih dengan versi yang berbeda-beda.
Ada yang mendawamkan 23 rakaat tarawih plus witirnya. Ada yang 11 8 3 tarawih witirnya. Terus menerus. Nah, kebiasaan itu tadi kita rubah waktunya. Qiyamul lail, bangun malam untuk melaksanakan diri untuk melaksanakan tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud ya, salat taubat, salat sunah-sunah lainnya, sehingga apa? Sehingga yang kita biasa 30 hari Ramadan melaksanakan qiyamul lail, tarawih, kita biasakan diri lagi ketika bulan Syawal. Ya, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, bulan awal, bulan akhir ya, Jumadil awal, bulan akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu selesai. Insyaallah kita terus melaksanakan kebaikan-kebaikan ya. Makanya kalau bulan Ramadan itu qiyamul lailnya setelah sholat Isya, boleh enggak Ustaz kalau melaksanakan sholat bangun malam tarawihnya itu jam 10 malam boleh, 11 malam boleh, tergantung kemampuannya. Tapi biasanya itu kita laksanakan setelah sholat Isya, baru kita melaksanakan sholat tarawih dan sebagainya. Jadi kebiasaan kebaik, yang kewajiban 4 kebiasaan ini, yang kedua itu adalah kita melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud, sholat sunnah yang lainnya di kala malam, di kala sendirian ya. Wa tahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam athqa rabbuka maqam mahmuda. Kita akan diberikan tempat yang mulia, yang terbaik, yang terpuji si Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau orang biasa mendawamkan dirinya melaksanakan salat malam, bertahajud, insyaallah Allah akan berikan dia suatu tempat maqam mahmuda, tempat yang terpuji, Allah memujinya ya. Jadi yang membedakan kita dengan orang lain itulah hidup sama-sama hidup, makan sama-sama makan, berdoa sama-sama berdoa, sholat sama-sama sholat. Tapi kita lebih nilainya itu kalau kita bertahajud, melaksanakan sholat tahajud, itu lebihnya ya. Allah berikan kesempatan kita melaksanakan itu, jangan disia-siakan ya. Kalau Allah berikan kita teguran, Allah berikan kita kemampuan melaksanakan itu, jangan ragu-ragu. Bangun jam berapa? Jam 2, jam 3 malam, sepertiga malam itu laksanakanlah, walau hanya 2 rakaat. Tapi kalau terus menerus kita laksanakan, insya Allah itu menjadi kebiasaan ya, kebiasaan. Kemudian janji Allah apa? Allah asa ayyab athqa rabbuka maqam mahmuda. Allah akan berikan kita satu tempat yang terpuji ya. Kita laksanakan puasa selama Syawal dan bulan-bulan Zulhijjah sampai ketemu Ramadan berikutnya. Kemudian kita laksanakan tahajud, salat malam ya. Kalau sudah terbiasa, insya Allah menjadi kebiasaan. Tidak usah banyak, sedikit tapi rutin. Jangan setahun sekali tahajud sekian belas rakaat ya. Nah, jangan, kebiasaan. Seringlah kita laksanakan itu. Ini menjadi motivasi kita semua. Saya, warga besar Masjid Al-Qubah Timah, jamaah Masjid Al-Qubah Timah, dan para pemirsa di Facebook Masjid Al-Qubah Timah, kita dawamkan ya kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga menjadikan kita semua orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebiasaan mulia yang kita laksanakan Ramadan itu, yang ketiga, membaca Al-Qur'an. Kalaulah lewat bulan Ramadan kebiasaan membaca Al-Qur'an kita lah lupa, jarang ya, jarang. Surah Al-Qiyamah Allah tegaskan, inna alaina jama'ahu qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jelas ya, Allah yang menanggung ya, mengumpulkan Al-Qur'an. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka ikuti bacaannya itu, baca, belajar ngaji. Kalau yang belum lancar, belajar ngaji ya. Yang penting ngajinya pas, tajwidnya kena, walaupun suaranya tidak bagus ya. Kita ada kan macam-macam, kelebihan kita beda-beda. Ada yang suaranya panjang, nafasnya maksud saya kan. Ada yang napas yang ngep-ngep ya. Ada itu. Satu ayat saja mungkin bisa 6 kali 7 kali berhenti ya, wakaf. Ada yang panjang seperti imam-imam kita itu kan, muazin-muazin kita kan napasnya panjang-panjang. Kalau kita mau imam bukan, muazin bukan ya. Nah,
Kita nafasnya tidak panjang, tapi kita dawamkan baca Al-Quran ya. Kalau selama Ramadan kita bisa sampai 1 kali 2 kali khatam, nah setelah Ramadan kita biasakan walaupun hanya 1 ain, 2 ain, selembar, 2 lembar, 3 lembar, terus mampu kita laksanakan aktivitas membaca Al-Quran, qiraah Al-Quran itu, belajar mengaji Al-Quran selama bulan Ramadan. Kita kuat berlama-lama, iktikaf di masjid berlama-lama membaca Al-Quran, tidur kemudian wudhu baca Al-Quran lagi, kawal kita. Nah itu yang akan kita tingkatkan. Amalan yang ketiga yang mulia Ramadan, terus kita tingkatkan sampai nanti ketemu Ramadan berikutnya adalah baca Al-Quran ini ya, baca Al-Quran pahalanya banyak. Selama yang Allah perintahkan kewajiban dan sunnah itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Usah takut. Ustaz, kalau Ramadan baca Quran bisa 700 kali lipat pahalanya. Bagaimana setelah pasca Ramadan? Samalah. Sama. Nah, ya. Catatan pahalanya sama si Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nilai kurangnya karena bukan bulan Ramadan. Tapi kita dawamkan terus nanti sampai ketemu Ramadan berikutnya membaca Al-Quran. Sekaranglah enak Bapak, Bu, saudara-saudaraku, pemirsa Facebook Majelis Kubah Timah, enak sekarang nih. Bisa dibawa pakai HP ya, bisa buka Al-Quran digital. Bisa dibuka Al-Quran digital, kita bawa. Sekarang ini kalau tidak kuat bawa Al-Quran yang 30 juz seperti ini, sekarang ada jualnya langsung sejus-sejus ada banyak ya. Biasanya orang yang merutinkan membaca Al-Quran selama Ramadan, mereka membacanya bawa sejus, satu juz, 1 hari 1 juz selesai ya. 30 hari 30 juz, 1 kali khatam Al-Quran. Enak sekarang nih, Quran digital. Apalagi yang para imam kita yang hafiz Al-Quran, daim Al-Qurannya dibawa, mereka tetap ngaji Al-Quran walaupun dengan hafalan. Ini mulianya ya. Orang yang baca Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terlatih bahasanya, lisannya membaca Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya kalau nanti ingin terang kubur kita? Ya, karena sehebat apapun orang di dunia ini, tidak ada yang matinya langsung dialiri PLN kuburnya, tidak ada. Ada tidak? Tidak ada. Sekaliber presiden apapun, tidak ada. Tidak ada, tidak ada ya, penerangan selain penerangan Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur itu sempit, gelap. Apa amalan kita untuk berada dalam kubur? Kita baca Quran nih lah. Apa? Lihat ya, ternyata kebiasaan seharinya baca Al-Quran. Baca Al-Quran saja. Kalau bisa dengan terjemahannya, maknanya, tahu ya. Baca Al-Quran, baca maknanya, kalau bisa baca tafsirnya, sehingga kita bisa berbagi ilmu kepada orang yang lain ya. Sehingga apa yang kita dapatkan adalah salah satu bagian dari orang yang mulia adalah nanti akan mendapatkan pahala yang mengalir Allah Subhanahu wa taala, adalah para guru, para dosen dan para orang yang suka berbagi kebaikan, memberikan majelis taklim seperti ini. Insyaallah pahalanya mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran. Jadi pemirsa Facebook Masjid Al-Kubah Timah, nanti kalau ingin meninggal dunia kuburnya terang, mulai hari ini sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya ya. Tidak usah takut, letih, istirahat. Kemudian daripada kita banyak aktivitas yang lain, mending kita baca Al-Quran ya. Setelah sholat fardu, baca saja secara rutin, kita dawamkan insyaallah. Kalau yang tidak hebat baca Al-Qurannya, tidak lancar baca Al-Qurannya, kalau sudah menjadi kebiasaan, insyaallah terlatih lisan kita ini ya. Lisan kita ini terlatih sehingga menjadi fasih baca Al-Quran. Kena makhrajnya, tajwidnya, kemudian napas kita akan lebih hebat lagi kalau kita sering membiasakan diri baca Al-Quran. Hadirin jemaah rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat, yang pertama tadi puasa, yang kedua kita laksanakan apa tadi?
Salat malam, tahajud dan sebagainya. Yang ketiga baca Quran. Yang terakhir kebiasaan mulia yang terus kita laksanakan nanti ketemu dengan Ramadan berikutnya adalah bersedekah. Bersedekah. Sedekah yang paling murah itu senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, senyum. Sekali seumur hidup ngasih ke masjid 1 juta, bagus tak bagus? Bagus. Masih ke masjid, masih ke tempat-tempat pesantren, Al-Quran, tahfiz Al-Quran dan sebagainya, ma'had, rutin. Boleh tak boleh? Ya. Wa fi amwalihim haqqan lis-sa'ili wal mahrum, kata Allah. Dan di antara harta-harta mereka itu ada hak orang yang meminta dan hak orang tidak meminta. Tidak bisa pelit-pelit. Ya. Karena secara matematika kita manusia ini bersedekah memberikan sesuatu itu mengurangi harta. Ini ada kebaikan nanti ketika bulan haji. Apa? Melaksanakan kurban, Bapak Ibu. Kurban. Ya. Kalau sapi Masjid Agung Bahtimah ini 3,5 juta 1 ekor paruhan untuk 7 orang. 7 kali 3,5 juta. Masjid Agung Bahtimah ini insya Allah 3 yang pasti ya. Tapi kalau mau menambahkan boleh. Tambahkan lagi biar kita bisa berbagi dengan keluarga besar sekeliling Masjid Agung Bahtimah ini. Yo, sama-sama, ini kesempatan baik kita. Yang Allah berikan rezeki para pemirsa Masjid Agung Bahtimah, Facebook Masjid Agung Bahtimah, kita tahu dia berkorban. Belum tentu tahun depan ketemu lagi dengan bulan Zulhijjah. Belum tentu. Nah, ya. Kalau bisa dawamkan setiap tahun kita berkurban. Di mana saja boleh. Masjid Agung Bahtimah menerima. Masjid Agung Bahtimah menerima bagi yang mau melaksanakan kurban tahun ini. Kita potong di samping dom 4 dom 5 itu. Ya, kita bagi dagingnya, kebaikan bersedekah. Itu ya. Kita melaksanakan aktivitas ubudiyah kita dengan bersedekah setiap pagi, ya. Setiap pagi ada orang yang bersedekah itu ketika hari Jumat, boleh. Ada orang yang sedikit tapi rutin setiap subuh, boleh tak? Boleh, rutin saja. Sekali Ustaz banyak, tidak apa-apa. Inilah ada berikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ingin berzakat. Ya. Bulan Ramadan kita diperintahkan melaksanakan zakat fitrah. Menggunakan makanan pokok 2,5 kilo, 2,5 kilo makanan pokok yang kita tunaikan. Nah, selama nanti ketemu dengan Ramadan berikutnya kita dawamkan, kita biasakan bersedekah. Tidak usah pelit-pelit ya. Tidak usah pelit-pelit ya. Innal bakhila wa'ala pada ghinan la turu alaihi makhilul faqar. Memang orang pelit itu sungguh dalam pepatah itu, orang pelit itu memang nampak kayanya, tapi itulah tanda-tanda kemiskinan. Berbagi, memberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Ya. Misal kita diingatkan oleh orang, yuk kita infak untuk ini. Tidak usah berpelit. Tidak usah ini ya, pesantren. Kita dulu yang pernah sekolah di pesantren ataupun sekolah-sekolah dahulu mungkin ya, SMA, SMK-nya, atau perguruan tingginya yang membutuhkan, yuk bantu. Sama-sama kita bantu. Kalau 10 juta dibebankan ke 1 orang mungkin berat rasanya. Tapi kalau 10 juta, Masjid Agung Bahtimah ini pengurus 130 orang. 130 orang. Terus 30 orang dibagi 10 juta dibagi 30 orang itu dikit. Tidak sampai 100.000. Kalau kita main parohan, kita infak berjamaah, insyaallah dimudahkan. Nah, jangan kena sedekah berjamaah, jarang Masjid Agung Bahtimah. Ya, padahal sudah kita ajak tuh. Sudah kita ikhtiarkan, kita ajak mereka untuk memakmurkan masjid ini. Jadi kesempatan yang baik ini saya mengingatkan kepada saya pribadi 4 kebiasaan baik selama Ramadan terus kita tingkatkan sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya. Tidak usah ragu-ragu, usah khawatir, insyaallah Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cukup bertakwa Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan jalan kepada kita semua, jalan keluar. Allah berikan jalan keluar dan Allah akan berikan kepada kita semua rezeki yang tidak terduga. Tidak mungkin menurut akal kita, tapi tidak ada yang tidak mungkin menurut versinya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan hidup kita ini. Bukan kita yang hebat, tapi doanya orang tua yang hebat. Dan Allah yang memberikan rahmat kepada kita semua sehingga apa yang kita inginkan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kepada yang terhormat keluarga besar Masjid Al-Qubbah Timah ya yang menjadi pengurus, yo sama-sama untuk hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk memakmurkan masjid kita ini ya, kepada keluarga besar yang hari ini senantiasa berjamaah mendawamkan di rutin berjamaah di Al-Qubbah Timah, teruslah kita tingkatkan karena inilah jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, menambah-nambah amalan pahala kita ya. Hari ini bersyukur kita masih sholat di belakang imam. Bersyukur masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan sholat berada di belakang imam. Tapi kita khawatirnya nanti tidak pernah sholat belakang imam, berada di depan imam, itu ya bahaya. Tidak ada lagi kehebatan yang kita munculkan. Jadi makanya hari ini yo sama-sama kita terus tingkatkan. Soal asal mengingatkan kita wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat ya. Amanu was-shalihat ya. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Menasihat dalam keadaan kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita kekuatan masalah kebaikan dan senantiasa menjadikan diri kita menjadi orang yang sabar. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.